Halo sahabat-sahabat DHI sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Saya senang sekali kembali menjumpai teman-teman dalam channel Dema Hendrik Immanuel. Saya selalu berharap dan berdoa teman-teman selalu sehat, kuat, sukses, dan sempurna oleh Sang Pencipta. Kali ini saya akan memberikan sebuah, kalau dibilang informasi ya boleh, atau sharing-sharing lah kepada teman-teman sahabat-sahabat DHI atau juga khususnya teman-teman yang ada di Siwers ya, yang saat ini terus menantikan adanya perbaikan dari aplikasi SCW ya. Ada beberapa yang bertanya bagaimana kondisi SCW sekarang. Ya, terakhir 2 hari yang lalu ya, saya memberikan share dari video saya jawaban email dari tim SIU Singapura teman-teman, yang mengatakan kepada kita bahwa tetap masih dalam perbaikan dan mendekati tahap akhir ya, dan SCW baik-baik saja. Nah, dari beberapa minggu yang lalu juga kita mendapatkan balasan email seperti ini. Nah, kalau pandangan saya begini teman-teman, saat itu mereka memberikan sejak di retas ya dan 10 hari itu sudah selesai, sudah lewat tanggal 25 dan sekarang udah masuk tanggal 1 Oktober, berarti 6 harian lah ya. Kalau menurut saya harusnya ketika dia memberikan batas waktu dan belum selesai, harusnya ada informasi lagi setelah itu dari aplikasi ya. Justru yang member-member yang aktif mengirimkan email pertanyaan-pertanyaan kepada mereka, dan setelah itu mereka menjawab. Nah, kalau saya ditanya pandangan saya apa yang terjadi sekarang, saya selalu dari dulu mengatakan kepada Anda bahwa kita harus tetap berjalan sambil berhati-hati, ya kan? Nah, apakah kita bisa mempercayai 100% sepenuhnya apa yang disampaikan? Ya tergantung kita. Kalau kita jadi orang yang positif ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tetapi kan kita perlu namanya terus berhati-hati, waspada dalam segi apapun itu teman-teman. Jangan juga serta-merta bahwa wah ya udah kita tunggu terus, kemudian di dalam masa penantian itu kita nggak ngapa-ngapain, ya kan? Nah, ini adalah masalah kita menghadapi namanya masalah kehidupan, ya kan? Bukan masalah keluarga. Kalau dalam hubungan keluarga yang kita memang harus ada komitmen, hubungan suami istri, istri atau suami kita pergi kemana, ya kemudian mengirim surat bahwa tunggu sebelum jadi misalnya dia pergi kerja di luar negeri, komunikasi ada bahwa saya akan pulang bulan sekian, terus di cancel, ditunda, saya akan pulang sekian. Kan tidak mungkin istrinya harus mencari pria lain dong, enggak kan? Itu kalau dalam sebuah hubungan keluarga suami istri ada namanya komitmen, ya, ada namanya komitmen, dan ini adalah sakral. Beda halnya dengan aplikasi-aplikasi ini. Di aplikasi ini kita tidak ada namanya komitmen, kita hanya mengikuti sistem orang, ya. Mereka memberikan sistem ke kita, kemudian awal-awal kita untung, wah lumayan. Nah, cuma teman-teman kita harus pahami strategi dari orang-orang yang mendapatkan keuntungan saja di segi manapun. Kita teman-teman di Siwers menambang di digital sekarang, bukan hanya kita yang ngalami itu ya, di SIU, bahkan di cryptocurrency lainnya pun isu sekarang itu lagi tidak menentu. Bisa jadi ini adalah akibat isu-isu tentang adanya isu-isu negatif yang memang simpang siur, atau juga apa ya, sekarang ini adalah isu cryptocurrency yang memang kadang-kadang tidak menentu, ya kan? Termasuk Robert Kiyosaki, ya, pengarang buku, ya, pengarang buku populer dan terkenal di dunia. Dia memprediksi bahwa
dalam waktu dekat saham-saham akan mengalami penurunan, ya. Jadi saya selalu mengatakan kepada Anda bahwa bukan cuma kita yang alami, segi apapun. Bahkan kalau Anda lihat, yang juga lagi saya mengikuti dari YouTube, dalam rapat Komisi 7 DPR RI, di mana Bung Adian Napitupulu mencerca pertanyaan kepada Dirut Antam mining industri yang ada di Indonesia, ya. Masalah juga. Kenapa saya mengatakan masalah? Karena ketika kita tidak bisa memberikan data-data apa yang dikerjakan selama puluhan tahun, dan hanya menurut yang saya lihat itu dari YouTube hanya berhasil membangun 3 slot selama berpuluh-puluh tahun. Nah, ini yang dikritisi oleh Bang Adian Napitupulu, ya. Nah, ini adalah mining industri yang ada di Indonesia, badan usaha milik negara, harusnya memberikan sumbangsi ke negara di masa-masa sulit karena namanya badan usaha milik negara, ya. Nah, Dirut itu dicerca lalu dimintai pertanggungjawaban yang nggak tahu kapan, ya, entah bagaimana lah, saya nggak mengikuti. Mungkin next akan ada pertanggungjawaban, tapi dalam rapat yang diselenggarakan dalam beberapa hari yang lalu itu dia tidak bisa memberikan pertanggungjawaban karena Bung Adian minta apa yang sudah dikerjakan, lahan yang sudah dikerjakan, yang sudah dihasilkan, apa dampaknya terhadap masyarakat, berapa pengusaha lokal yang sudah dilahirkan, apakah ada perubahan, apa yang bisa dihasilkan, ya kan? Nah, jadi bukan cuma kita nambang di digital yang mengalami, tapi di industri real pun mengalami, teman-teman, ya. Jadi kalau teman-teman meminta informasi saat ini terkait dengan SCW, ya kita sama-sama mengharapkan yang terbaik lah. Kalau saya baru aja cek aplikasi, teman-teman, dan saya masih juga menambang, ya. Normal, ya. Di SCW, Bitcoin dan Ethereum itu di warna-warna hijau semua, ya. Artinya ada kenaikan, ya, teman-teman lihat di atas, ya. Di sini. Nah, ini hijau-hijau semua, ya. Nah, dari aplikasi semua, teman-teman, normal. Hanya saja untuk bagian yang penjualan koin, ya. Dan saran saya kepada teman-teman semua adalah, ini masih mencocokkan terus, ya, merah ya yang bagian di atas. Saran saya buat teman-teman, sekalipun koin turun di masa sekarang ini tidak bisa menjual, jangan beli koin, ya. Jangan justru berpikir gini, oh karena kan koin lagi turun, ya. Jangan, saya sarankan jangan, karena saya hanya menyarankan Anda, keinginan saya adalah kita cuan, mendapat keuntungan dari aplikasi, bukan kerugian. Kita manfaatkan aplikasi-aplikasi dari luar. Kalau perlu bermain gratisan, main gratis. Kalau memang harus minimal ada modal, ya jangan terlalu banyak, minimal 100, maksimal 100.000, ya. Tapi saya nggak anjurkan. Kalau bisa main gratis, manfaatkan. Kalau memang ada aplikasi membayar kita gratis, ya main gratis saja. Jangan terlalu gegabah. Jadi seperti sekarang, VTube, menunggu VTube, ya. Saya pas VTube karena saya adalah VTuber dan channel saya adalah channel pengalaman-pengalaman saya. Dan saya juga memberikan informasi-informasi yang saya kerjakan. Kita nunggu VTube berbulan-bulan belum ada hasil. Kalau kita nggak punya cadangan yang lain, jadi apa kita? Jadi kita harus gini loh, jangan terlalu baper. Kalau saya, teman-temannya, saya ada teman yang WhatsApp kemudian bertanya ke saya, bagaimana kondisi VTube, bagaimana SCW? Saya bilang ya masih dalam progres semua. Lalu saya tawarkan satu bisnis aplikasi, dia bilang saya masih bingung bang, nggak tahu yang mana mau dijalankan. Nggak usah bingung, berjalan saja, sama main Facebook, anggap jadi main media sosial. Yang saya misalnya kerjakan sekarang, mulai kita bangun, ya anggap seperti main media sosial, main gratisan sambil berusaha. Ketika untung, ketika ada apa-apa, ya kita anggap sebagai itu permainan saja. Jadi jangan terlalu dibawa hati, kemudian Anda bermain aplikasi lalu punya tujuan, saya pingin untung, saya pingin jadi kaya raya dari sana. Jangan.
Syukur-syukur kalau kita bisa dapat KRR dari sana, supaya Anda jangan kecewa. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Ini saja informasi yang terkait SYW teman-teman. Saya harapkan teman-teman bisa tetap semangat ya, dan jangan terlalu baper ya. Cepat move on teman-teman. Bagaimanapun kondisinya, namanya bagian daripada usaha. Oke? Saya Dema, memberikan kalian semua sukses dan salam.